Waalaikumsalam. Monggo kita silakan masuk Bu, silakan duduk. Monggo Bu. Oke, saya tutup pintunya dulu ya Bu ya. Nah, selamat siang Ibu Ita. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan Bu, nama saya Bidan Siswati. Saya bidan di sini Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Mau periksa habis kelahiran, setelah kelahiran. Sehat-sehat ya Bu ya? Ya. Ya. Ini kan baru 2 hari yang lalu ya Bu ya, Ibu melahirkan ya Bu ya. Nah, ini nanti saya akan menjelaskan kepada Ibu mengenai bahaya pada masa nifas ya Bu ya, biar Ibu bisa berhati-hati dan apabila terjadi mungkin Ibu atau saudaranya tidak panik seperti itu ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, ini saya akan menjelaskan kepada Ibu mengenai tromboflebitis. Apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mengetahui atau sudah pernah mendengar mengenai hal tersebut Bu? Belum. Saya jelaskan ya Bu supaya nanti Ibu bisa mengetahui serta bagaimana penata laksanaan biar Ibu tidak cemas seperti itu ya Bu ya. Bu. Semoga saja tidak terjadi ya Bu ya. Ya, tromboflebitis adalah peradangan pada dinding vena yang disertai dengan pembentukan bekuan darah atau trombus. Maksudnya di sini apa Bu? Biasanya setelah melahirkan, itu waktu melahirkan kan kakinya itu ditekuk terlalu lama ya Bu ya. Nah itu aliran darah kan kurang lancar. Nah di situ itu bisa terjadi aliran darah yang tidak lancar dan bisa terjadi bekuan-bekuan seperti itu ya Bu ya. Nah ini biar lebih jelasnya saya jelaskan lebih detail ya Bu ya. Tromboflebitis ini Bu dapat Ibu ketahui bahwa dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan laju sirkulasi darah Bu. Yang tadinya cuma tidak ada pembengkakan dan sebagainya, itu ada pembengkakan sehingga disitulah terjadi tromboflebitis. Yang kedua adalah karena ada luka pada bagian dalam kulit atau di vena. Ini biasanya kalau tidak dilakukan perawatan secara aseptik, misal kok luka pada perineum waktu dijahit itu ya Bu ya, waktu lahiran itu tidak dibersihkan dengan bagus, itu bisa terjadi tromboflebitis. Kenapa? Kuman-kuman masuk melalui luka itu dan masuk ke vena, langsung menjalar ke mana-mana seperti itu ya Bu ya. Yang ketiga itu karena ada kelainan darah seperti itu ya Bu ya. Jadi kelainan ini tidak bisa kita bahas karena kelainan ini memang tidak dialami oleh yang lain, tetapi perlu diamati yang tiga ini ya Bu, yang kedua ini ya Bu ya. Nah ini untuk faktor yang dapat meningkatkan terjadinya tromboflebitis ini ada beberapa macam ya Bu ya. Yang pertama ini ada terjadi karena pos operasi Bu, pada endometrium atau pada rahim itu dilakukan operasi, tetapi luka operasi ini tidak dilakukan perawatan secara aseptik atau secara benar. Jadi di sini ada kuman-kuman yang berkembang biak sehingga bisa masuk ke vena dan menyebabkan tromboflebitis. Yang kedua bisa karena varises pada paha. Varises ngertos ya Bu ya? Ya. Bisa disebabkan karena obesitas pada ibu-ibu dengan berat badan berlebih, selain itu juga bisa disebabkan karena posisi pada saat mengejan itu kemarin pada saat melahirkan itu terlalu lama nekuknya sehingga aliran darah itu tidak bisa lancar seperti itu ya Bu ya. Nah di sini dapat Ibu ketahui bahwa tromboflebitis ini dibagi menjadi 2 Bu. Ini bisa dengan ya Bu ya. Yang pertama adalah pelviotromboflebitis, yang kedua adalah tromboflebitis femoralis. Yang pertama adalah pelviotromboflebitis ini yaitu tromboflebitis atau pembengkakan yang terjadi pada pelvic. Pelvic ini rongga panggul ya Bu ya, termasuk rahim ya Bu ya. Ini tanda dan gejalanya biasanya bisa disertai nyeri pada perut bagian bawah dan juga bisa disertai nyeri pada perut bagian samping Bu. Ini terjadi pada hari kedua sampai hari ketiga setelah melahirkan dan dapat disertai panas yang naik turun yaitu suhu 36 sampai 40 derajat Celcius dan Ibu bisa menggigil berkali-kali karena naik turunnya suhu ini terlalu drastis. Biasanya Ibu demam seperti itu ya Bu ya. Di sini dapat Ibu ketahui bahwa kalau pelviotromboflebitis ini Bu, untuk tanda dan gejalanya ini biasanya
Ibu bisa ada nanah Bu pada rahim ataupun pada perut bagian bawah, serta di sini bisa menjalar kemana-mana nanahnya itu Bu, terutama pada paru-paru ya Bu ya, karena aliran darah kan banyak yang ke sana ya Bu ya. Terus selain itu juga bisa ditemukan pes ataupun nanah abses, itu pembengkakan tetapi disertai dalamnya ada nanah. Jadi di situ bisa terjadi di pelvic ataupun rongga panggul pada ibu. Jadi harus berhati-hati ya Bu ya. Terus untuk yang tromboflebitis femoralis ini biasanya tidak terjadi demam. Jadi ibu itu biasa saja, suhunya juga subfebris antara 37 sampai 37,5 itu ya biasa saja Bu. Tetapi ini terjadi pada hari ke-7 sampai hari ke-10 ya Bu ya. Biasanya di sini ibu itu kelihatannya tidak apa-apa, tetapi yang ibu rasakan sakit itu pada tungkai atau pada kaki ya Bu ya, lipatan paha kaki bawah ini sampai tungkai itu biasanya nyeri. Apabila ditekan itu nyerinya sangat nyeri sekali atau tegang seperti itu, keras ya Bu ya. Selain itu ibu juga bisa merasakan nyeri pada lipat paha Bu di sini ya Bu ya, karena biasanya varises kan di lipat paha ya Bu ya. Jadi itu nyerinya di situ Bu. Jadi ibu harus berhati-hati kalau menemukan seperti itu, berarti ada terjadi tromboflebitis seperti itu ya Bu ya. Terus dapat ibu ketahui bahwa tromboflebitis ini apabila terjadi pada ibu atau saudaranya bisa dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang terjadi tromboflebitis biasanya kaki kan cuma satu ya Bu ya, yang terjadi itu tolong posisinya lebih ditinggikan daripada posisi kaki yang tidak sakit. Untuk yang keduanya itu setelah melahirkan itu tolong langsung jalan-jalan Bu setelah 2 jam sehingga aliran darah kan lancar. Tadinya ditekuk waktu itu lahiran itu biar lancar gitu Bu, enggak terjadi pembekuan seperti itu ya Bu ya. Selain itu juga ibu bisa menggunakan stocking khusus untuk penanganan tromboflebitis, nanti bisa dibeli di apotek ya Bu ya. Nah ini untuk penggunaan stocking. Ini biasanya stockingnya ini harus dibuka Bu, ketika sehari itu 2 kali dibuka sehingga ada oksigen yang masuk, serta ibu mengetahui bagaimana kondisi kulit ibu, apakah ada pembengkakan dan lain sebagainya, itu bisa ibu amati seperti itu ya Bu ya. Selain itu untuk luka ini kan dijahit ya Bu kemarin ya Bu ya. Untuk lukanya itu tolong dibersihkan dengan baik Bu. Jadi menggunakan air hangat boleh, cebok itu bersih ya Bu ya, disabun. Nanti setelah cebok itu tolong dikeringkan dengan handuk ataupun dengan kapas atau tisu ya Bu ya, sehingga tidak lembab di situ, tidak untuk berkembang biak kuman. Seperti itu ya Bu Ita. Apakah Ibu Ita sudah jelas? Ampun. Kalau sudah jelas, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, saya tanya sedikit ya Bu Ita ya. Tromboflebitis itu tadi seperti sakit apa ya Bu ya? Pembengkakan pada organ wanita, seperti varises. Oh iya, betul seperti itu. Berarti Ibu sudah jelas ya Bu ya. Nanti Ibu beli stocking kemana Bu? Stocking khusus itu Bu? Ke apotek. Oh ke apotek ya, betul. Saya ini dokumentasikan dulu ya Bu ya. Telah dilakukan KIE tentang tromboflebitis pada Ibu Ita P3A0 tanggal 20 Mei 2022 di BPM Siswati. Ibu sudah mengerti tentang tromboflebitis. Memberi informasi Siswati. Seperti itu saja ya Bu Ita. Nah, ini nanti saya akan teruskan dengan mengecek luka pada Ibu ya Bu ya. Ya, monggo Bu silakan ke sini.